Hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum kegiatan kita di dunia ini hanya memang dua ini. Kegiatan kita di dunia hanya ada dua bentuk ini. Kalau enggak ibadah, muamalah. Ibadah ini berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Sedangkan muamalah berkaitan dengan hubungan hamba dengan sesama hamba, hubungan makhluk dengan sama makhluk. Yang kita sering mengenal ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan makhluk. Sebagai muqaddimah yang pertama, pembahasan akhlak yang dibahas oleh para ulama. Pembahasan akhlak yang dibahas oleh para ulama, mereka memaksudkan akhlak itu mencakup dua hal ini. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga kalau dalam pemahaman sebagian orang, ketika mereka memahami akhlak itu hanya terbatas kepada makhluk, ini berarti dia tidak memperhatikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita menyinggung akhlak, maka tolong dipahami. Saat kita menyinggung akhlak, cakupannya dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga ketika kita ditanya, siapa manusia yang paling berakhlak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di akhlak yang paling agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan sifat azim. Sebagaimana Allah punya nama Al-Azim. Sebagaimana Arash disebut dengan Al-Azim. Sebagaimana Al-Quran disebut dengan Al-Azim. Akhlaknya Nabi SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Al-Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Sehingga manusia yang akhlaknya paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk akhlak yang paling tinggi kepada Allah adalah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala secara penuh kepadanya dan tidak memberikan kepada siapapun. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada selainnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah tidak ridha ketika Allah disekutukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Allah haramkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selainnya. Maka manusia yang memberikan hak Allah kepada selain Allah, itu orang yang paling tidak berakhlak. Paling tidak berakhlak kepada Allah. Karena itu, perbuatan kesyirikan disebut sebagai zalim yang paling tinggi, karena dia melanggar hak yang paling tinggi, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai ada orang yang punya pernyataan, kalaupun orang itu berilmu dalam masalah agama, menyampaikan tentang syariat, nggak boleh dia kesampingkan akhlak kepada manusia. Lalu dia tidak menghormati kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Ini sama dengan kita fokus pada akhlak kepada makhluk, tapi kita tidak mempedulikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebagian orang yang mengkritik beberapa kaum muslimin yang mendakwahkan tentang anti syirik, meninggalkan kesyirikan. Mereka beralasan bahwa ini orang yang, mohon maaf ya, pakai istilah radikal atau yang lain, kurang berakhlak kepada sesama. Dalam arti dia tidak menghormati kesyirikan yang ada di sekitarnya. Kesyirikan itu tindakan tidak berakhlak. Dan puncak tindakan tidak berakhlak. Karena dia tidak berakhlak kepada penciptanya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kemudian kita di saat kita dituntut untuk berakhlak kepada Allah, kita juga dituntut untuk berakhlak kepada makhluk. Dan berakhlak kepada makhluk itu ada dua. Yang pertama, berakhlak kepada dirinya sendiri. Berakhlak kepada dirinya sendiri. Dia harus menyikapi baik untuk dirinya sendiri. Dan berakhlak kepada makhluk yang lain yang berada di sekitarnya. Dan 3 jenis akhlak ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini bentuk menjaga akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan jahat yang kamu lakukan, perbuatan maksiat yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa yang telah kau kerjakan. Sehingga di poin yang kedua ini kita diajarkan untuk berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Sehingga orang yang bermaksiat hakikatnya dia tidak berakhlak dengan dirinya sendiri. Dia numpuk beban, numpuk dosa, numpuk kezaliman bagi dirinya. Nabi SAW tunjukkan solusinya. Ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan al-hasanah, kebaikan. Dan bentuk al-hasanah dari maksiat adalah taubat. Yang diikuti dengan amal saleh. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Agar kita tidak terbebani dengan dosa itu, maka perbuatan baik yang kita lakukan pasca kita bermaksiat akan menghapus maksiat yang kita kerjakan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bersikaplah kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Sehingga kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri dan anak, dengan tetangga, dengan kawan dan seterusnya. Itu bentuk berakhlak jenis yang ketiga. Setelah kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Maka jangan sampai gara-gara ingin menjaga hubungan baik dengan teman, nekat maksiat. Berarti jadinya apa? Dia ingin menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Saya nggak enak ya kalau nggak ikut. Ikut apa, Pak? Ya kayak gitu. Kalau nggak ikut, nggak enak sama temannya. Banyak orang terpengaruh maksiat karena apa? Ingin menjaga akhlak dengan orang lain. Kamu menjaga akhlak dengan temanmu, tapi di saat yang sama kamu mendolimi dirimu. Kamu tidak berakhlak pada dirimu sendiri. Dan juga tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, seperti ini dudukkan sesuai porsinya. Agar orang paham bahwa akhlak itu tidak hanya pada satu kesimpulan berbuat baik kepada sesama. Masih banyak akhlak yang lain yang perlu kita perhatikan. Berakhlak kepada Allah dengan berusaha menjaga takwa kepada Allah. Berakhlak kepada dirinya sendiri dengan berusaha jangan berbuat maksiat karena itu menjadi beban bagi kamu. Dan berakhlak kepada orang lain dengan menjaga hubungan baik kepada sesama, tidak mengganggu mereka, bahkan memberikan kebaikan bagi mereka.